lari, nyampe dia kepada 100 kilometer. Dia panggil si siput, "Put," kata dia gitu, "kamu ketinggalan nggak?" Tiba-tiba di depan muncul siput yang pertama. "Wah, kenapa kamu duluan?" Gitu ya kan? "Bukannya kamu sudah ketinggalan di belakang?" "Enggak," kata dia. "Udah kamu lari lagi," kata si siput kan. Siput lari kembali, wah, sampai kepada 200 meter. Si kancil manggil lagi, "Siput," dia bilang gitu kan. Tiba-tiba muncul lagi siput. Waduh, kenapa si siput di luar ini? Padahal saya melihat tadi dia ada di belakang saya. Sampailah kepada garis finish. Dan pada akhirnya yang menang dalam perlombaan adalah si siput. Sama kalau siput bilang begini, "Ternyata kamu bukan adalah binatang yang paling cerdik, dan kamu binatang bukan yang paling, yaitu banyak akalnya." Dan mulai saat itulah si kancil mulai merendahkan diri di hadapannya kepada siput. Nah, saudaraku, dalam cerita ini Tuhan ingin mengajarkan Anda dan saya supaya Anda dan saya kita tetap rendah hati. Alkitab mengatakan dalam Amsal 22 ayat 4 mengatakan ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Saudaraku, Bapak Ibu, dalam nama Yesus, oleh sebab itu kita orang yang rendah hati berbicara tentang kita adalah orang yang takut akan Tuhan. Kita terhormat. Alkitab Anda saya mengatakan bahwa orang yang rendah hati akan diangkat oleh Tuhan. Tetapi orang yang meninggikan diri akan direndahkan oleh Tuhan. Jadi yang pertama yang dapat kita pelajari bahwa Musa seorang yang rendah hati. Sehingga Musa berkata, "Siapakah aku ini, Tuhan?" Beri tepuk tangan dulu, pujian bagi Allah kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat 12. Ayat 12. Lalu firman-Nya, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Demikian. Perhatikan di sana ada kata, "Bukankah aku akan menyertai engkau?" Jadi yang kedua yang dapat kita pelajari bagaimana Allah mengutus Musa. Musa disertai oleh Allah. Bilang sama saya, katakan disertai oleh Allah. Amin. Tuhan selalu sabar ketidaksiapan Musa untuk diutus oleh Allah. Tuhan selalu memiliki belas kasihan kepada Musa untuk diutus oleh Allah. Sampai-sampai Allah mengatakan, memberikan janji kepada Musa. Dia bilang begini, "Aku akan menyertai engkau selama-lamanya." Benarlah yang dikatakan Alkitab, Dia Allah Immanuel, menyertai kita sampai kesudahan akhir zaman. Tahukah saudaraku, Bapak Ibu yang dalam nama Yesus, banyak orang Kristen hari-hari ini merasa dirinya tidak disertai oleh Allah, sehingga mereka takut, sehingga mereka kecewa, sehingga mereka khawatir dalam hidupnya, karena mereka beranggapan bahwa Tuhan tidak menyertai hidupnya. Saya sebagai hamba Allah mengingatkan saudara, penyertaan Tuhan sempurna buat Anda dan saya selama-lamanya. Katakan amin. Sebab itu waktu ketika Yesus naik ke sorga, terangkat ke sorga, ya, murid-muridnya menantikan janji Bapa. Yang diberikan apa? Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah roh Bapa itu sendiri. Kapanpun, dimanapun saudara bertanya, Roh Kudus tinggal dalam hidup saudara. Dan Roh Kudus yang selalu menyertai saudara selama-lamanya. Amin. Iya. Tapi saudaraku, bayangkan Musa selalu menolak, menganggap dirinya bahwa dia tidak layak, menganggap dirinya tidak disertai oleh Allah. Sampai Allah bilang, "Aku menyertaimu Musa."
Aku mengutus engkau membawa bangsa ini keluar dari perbudakan. Penyertaan Tuhan sempurna. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Penyertaan Tuhan sempurna buat Anda dan saya. Beri tepuk tangan, beri pujian bagi Allah. Yang ketiga, yang terakhir. Kalau yang terakhir, saudara akan katakan, ku tahu yang ku mau, kita akan segera selesai. Tapi yang terakhir ada 30 poin lagi, kita selesai jam 6 sore. Saudara mulai menatap saya dengan sinis. Saya bilang begini, benar nggak Pak Pendeta? Boleh aja sampai 30 poin, mumpung lagi pendeta yang lagi semangat. Tapi Tuhan tahu isi hati saudara. Ya, dari gerak-gerik saudara udah mulai bosan. Ya, mungkin saudara hari ini mau lagi arisan, lagi narik arisan. Tapi dari 30 poin ini kita rangkum dengan satu poin cius yang terakhir. Ayat 14 sampai dengan ayat ke-16. Perhatikan baik. Ayat 14. Firman Allah kepada Musa, Aku adalah Aku. Lagi firman, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah Aku, telah mengutus Aku kepadamu. Ayat 15. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-menurun. Ayat 16. Pergilah, kumpulkanlah para tua Israel dan katakanlah kepada mereka, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub telah menamakan diri kepadaku, serta berfirman, Aku sudah memindahkan kamu, juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Demikian. Yang ketiga yang dapat kita pelajari, bagaimana Allah mengutus Musa. Musa diberikan kuasa atau mandat ilahi. Musa tidak hanya saja seorang yang rendah hati. Musa tidak hanya saja disertai oleh Allah, tetapi bahwa Musa diberikan kuasa dan mandat ilahi. Kata kuasa berbicara tentang tenaga atau mujizat, sedangkan mandat ilahi berbicara tentang apa? Itu berbicara tentang, yaitu Allah memberikan otoritas penuh kepada manusia, supaya manusia bisa bertanggung jawab dalam setiap tugas yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Kalau sudah pelajari Alkitab secara baik-baik, di dalam kitab Kejadian, sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, bahwa Allah memberikan mandat dan kuasa kepada manusia. Mandatnya adalah beranak cucu, berkembang biak, dan penuhilah bumi. Tetapi pada akhirnya bahwa manusia jatuh ke dalam dosa, dan manusia mengalami kutuk mengembara, dan manusia Bapak Ibu mengalami sakit penyakit. Oleh sebab itu dalam perjanjian baru, Yesus mati di atas kayu salib mengampuni dosa Anda dan saya. Dan bukan hanya itu saja, Dia menyediakan rumah di sorga buat Anda dan saya. Tetapi tahukah saudaraku, dalam kitab perjanjian baru ada mandat yang luar biasa diberikan kepada murid-muridnya. Mandatnya adalah berbicara tentang amanat agung untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Amin. Dan mandat ini harus kita jalani, saudaraku. Saudara harus memberitakan Injil. Banyak orang Kristen hari-hari ini, saudaraku, belum melakukan tugas dan tanggung jawabnya, mandatnya yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Padahal saudara sudah lahir baru, padahal saudara sudah diselamatkan oleh Tuhan. Beritakan Injil, Pak Bu. Sangat miris sekali banyak orang Kristen belum memberitakan Injil. Sekarang kalau memberitakan Injil aja udah sangat mudah. Kenapa saya katakan sangat mudah? Ada begitu banyak media-media untuk memberitakan Injil sekarang. Ya kan? Media sosial apalagi.
WhatsApp, Instagram, IG, TikTok, ya kan? Iya. Dan minimal Bapak Ibu mohon maaf nih ya, minimal saudara jangan jadi batu sandungan lah. Banyak orang Kristen jadi batu sandungan. Statusnya bukan untuk kemuliaan Tuhan, tapi untuk dirinya sendiri. Ya, mempermalukan status sebagai Kristen. Lihat aja nada deringnya. Banyak orang Kristen sudah lahir baru. Apalagi mohon maaf nih, ibadah di Tiberias nih. Nada deringnya apa? Tahu saudara? Lumpuhkanlah ingatanku, hapuskan tentang dia. Ku ingin selalu, sangat miris. Itu kalau nada deringnya itu kita imanin, ingatan kita bisa dilumpuhkan oleh Tuhan. Lah, saudaraku, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan, betul? Iya. Setiap saudara lihat atau dengar itu mempengaruhi pola pikir saudara. Jangan salah. Apalagi saudara ketika saudara membaca satu buku, itu bisa mempengaruhi pola pikir saudara. Saya pernah membaca satu buku tentang pujian penyembahan. Satu hari itu bisa saya lahap karena bacanya cepat. Iya kan? Ketika saya selesai membaca buku tentang pujian penyembahan, saudaraku, itu seperti dipengaruhi saya. Jadi ada seperti ingin menyembah gitu. Apalagi kalau saudara misalkan baca Alkitab nih, kitab Mazmur misalkan. Saudara kalau baca kitab Mazmur, orang yang suka baca kitab Mazmur, saya percaya gaya hidupnya berdoa dan menyembah Tuhan. Kalau orang membaca kitab Amsal, katanya orang tersebut akan memiliki hikmat yang luar biasa. Bayangkan saudaraku, kalau satu hari 24 jam saudara tidak pernah baca Alkitab, maka pola pikir saudara dipengaruhi oleh hal yang duniawi. Ya minimal saudara baca kitab lah, satu pasal. Saya sama istri sama anak itu wajib baca firman Tuhan. Dan kami ada listnya. Kami punya grup. Jadi kalau misalkan nanti istri saya baca kitab Mazmur pasal 1, checklist. Anak saya baca kitab Kejadian. Dion baca kitab Wahyu. Papinya belum baca karena sibuk pelayanan. Pasti saya baca. Tuh, saya baca. Cobalah saudaraku ya. Saudara ini kan udah pengikut Kristus. Statusnya yang bagus-bagus rohani gitu loh. Sekali-sekali lah buat kemuliaan Tuhan. Apalagi kalau saudara misalkan nih temanan sama Pak Pendeta nih, saya save handphone saudara nih, terus statusnya yang aneh-aneh gitu ya kan. Apalagi saudara pendeta nih, status saya aneh-aneh. Saudara muni, ih pendetanya najis, statusnya. Akhirnya apa? Saudara memberikan kesimpulan bahwa, wah saya nggak mau nih datang ke pendeta ini nih. Wah statusnya begitu kan, gitu kan? Iya loh. Ya kita kan nggak bisa halangin orang untuk ngomong tentang apa, tentang hidup kita kan. Orang bisa ngomong apa tentang kita. Tapi kan itu saudaraku dapat mempengaruhi hidup saudara, gaya hidup saudara. Dengan tulisan, dengan status saudara, orang bisa melihat bahwa siapa sesungguhnya saudara. Ya kan? Apalagi sering curhat di media sosial. Ya. Iya. Nah Bapak Ibu dalam nama Yesus, oleh sebab itu Musa adalah disertai oleh Tuhan. Musa adalah orang yang rendah hati, dan Musa adalah diberi kuasa dan mandat ilahi. Saya mau bersaksi Bapak Ibu, saya dan pemusik. Tadi saya ketemu seorang ya suami istri, namanya ada Pak Manurung, lalu istrinya kerja sebagai perawat salah satu rumah sakit. Dia datang kepada saya, dia bilang gini, Pak Pendeta, puji Tuhan, suami saya hari ini sudah disembuhkan berkat doa, berkat perjamuan kudus dan minyak urapan. Saya bilang, loh kapan saya doain Bu? Saya bilang begitu. Pak Pendeta, jadi begini Bapak Ibu. Jadi pada tanggal 13 Januari tahun 2022, suaminya katanya divonis dokter sakit jantung. Lalu kemudian tanggal 15 dokter kembali memvonis suaminya yaitu sakit stroke. Dan tanggal 16 istrinya datang pas kebetulan sesi terakhir di Bekasi Trade Center. Istrinya nangis-nangis, dia bilang, Pak Pendeta tolong doain suami saya.
Saya bilang, kenapa suaminya, Bu? Suami saya dalam keadaan koma. Tolong doain. Tanpa banyak tanah, saudara, banyak tanpa tanda banyak bertanya, saya pergi sama tim saya pergi ke rumah sakit, bawa perjamuan minyak urapan. Kita doakan, kasih firman, kasih perjamuan kudus, doain minyak urapan, pakai minyak urapan. Tadi saudara berjumpa dengan ibu itu. Saya foto tadi Bapak Ibu sama suaminya, bilang begini, Pak Pendeta, puji Tuhan, suami saya hari ini sudah sembuh berkat perjamuan kudus minyak urapan di Tiberias, di Teguran, di puji bagi Allah. Jangan takut. Hari ini saudara yang sakit percaya, menyatu dengan tubuh dan darah Yesus, diolesi dengan minyak urapan, penyakit saudara disembuhkan oleh Tuhan. Saya simpulkan khotbah kita, ada 3 hal yang dapat kita pelajari. Bagaimana Allah mengutus Musa di bagian yang kedua. Yang pertama, Musa seorang yang rendah hati. Yang kedua, Musa disertai oleh Allah. Yang ketiga, Musa diberikan kuasa atau mandat ilahi. Saya percaya ketika saudara mendengarkan firman Tuhan hari ini, saudara diberkati, saudara dipulihkan, saudara sehat sempurna. Jangan lupa berharap pada Jesus saja, berseru pada Jesus saja, berdoa pada Jesus saja. Maju terus dalam Tuhan, tetap semangat, tetap andalkan Tuhan. Salam minyak dan anggur. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Beri tepuk tangan, beri pujian bagi Allah kita. Tutup Alkitab saudara. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih.